Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman saya bagaimana membuat PLTS off grid tapi menggunakan jalur PLN tanpa menggunakan KWA ekspor impor. Nah, untuk membuat PLTS off grid ini saya memerlukan satu buah LVD yang ini barangnya. Kemudian satu buah relay. Di sini saya menggunakan relay merek Omron ya, tipenya LY2N, dan juga dudukan relaynya. Kemudian satu komponen lagi yaitu ATS. Untuk ATS-nya nanti saya tunjukkan belakangan ya. Nah, adapun fungsi LVD dan relay ini dia berfungsi sebagai pengganti saklar dari inverter yang ini. Jadi saklar ini saya hubungkan dengan kabel ini ya, ada dua kabel yang keluar ini sebenarnya ke ujung masing-masing saklar ini. Jadi saya tidak perlu mencet ini untuk menyalakan inverternya, itu otomatis di-trigger dari relay dan LVD ini. Jadi dari kabel ini yang sudah saya hubungkan ke saklar ini, itu saya arahkan ke relay LY2N, posisinya di sebelah sini dan sini. Ini bebas ya, bisa di atas sini dan sini, atau sini dan sini, ini sama saja. Kemudian sebenarnya ini juga ada nomornya ya, saya tunjukkan dulu. Agak kurang jelas sih sebenarnya. Jadi ini kita sambungkan di nomor 3 dan 5 atau 4 dan 6. 1, 2 ini kita biarkan saja. Jadi kalau rekan-rekan beli relay LY2N dengan dudukannya itu sudah ada nomornya, sudah di dudukannya ya. Nah, kemudian di nomor 7 dan 8 yang ini itu kita sambungkan ke outputnya LVD. Kita lihat ada tulisan outnya ya. Nah, ini bebas, boleh bolak-balik, tidak usah khawatir. Jadi positif negatifnya tidak terlalu berpengaruh. Tinggal dari sini plus minus output ini disambungkan ke nomor 78 di relay LY2N. Kemudian nomor saya di sini pakai nomor 5 dan 3. Yang ini dan ini itu saya sambungkan ke saklar inverter sebelah sini. Untuk relay kita lihat ya, ini ada nomornya yaitu ada 1 dan 2. Kemudian di sini ada nomor 7 dan 8. Jadi 7 dan 8 ini yang kita sambungkan ke LVD. Terus yang ke saklar bebas, mau yang ini dengan ini atau ini dengan ini sama saja. Karena ini fungsinya hanya sebagai pengganti saklar ketika 7 dan 8 ini kita kasih arus. Oke, selanjutnya untuk input LVD itu juga sama, ada plus minusnya. Di sini ini yang minusnya saya sambungkan ke minus dari baterai yang ini. Kemudian plusnya juga sama, saya sambungkan ke plus baterai, cuma saya melalui saklar ini. Fungsinya buat menyalakan dan mematikan seperti ini. Kalau nggak mau pakai saklar juga nggak apa-apa sih, langsung saja disambungkan ke positif baterai. Untuk inputan inverter itu bisa langsung disambungkan ke baterai saja. Jadi yang positif bisa langsung ke positif baterai, yang negatif ke negatif baterai. Jadi kalau kita urutkan jalurnya, ini yang negatif inverter, inputannya itu ke sini, ke atas sana. Nah, ini yang negatifnya itu ke sini, dari sini ke sini. Nah, saya ini pakai MCB dulu. Oke, tapi nggak pakai MCB juga nggak apa-apa ya, bisa langsung. Baru dari MCB ini ke kabel yang ini. Nah, itu ke sini. Ini karena saya pakai PCTM, jadi saya sambungkan ke sini. Tapi kalau rekan-rekan nggak pakai PCTM,
ini negatif ini bisa langsung disambungkan ke jalur negatif baterai yang ini. Jadi bisa langsung ke sini saja. Oke, lalu untuk yang positif juga sama. Ini jalur yang positifnya dari sini, ke atas terus. Nah, itu ke sini. Dari sini nyambung ke sini. Oke, nah itu langsung saya pasang di positif baterai. Jadi kalau rekan-rekan mau langsung sih nggak ada masalah ya, nggak usah ikutin punya saya pakai MCB. Jadi langsung saja dari sini yang negatif ke negatif baterai, yang positif langsung ke positif baterai. Oh iya, untuk inputan LVD jangan sampai kebalik ya. Kalau tadi kan outputnya itu bebas, boleh dipasang kemana saja ke relaynya. Tapi kalau untuk inputnya ini, itu yang positif harus ke positif, yang negatif harus ke negatif, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik bisa rusak ini. Oke, nah untuk rangkaian baterai sendiri itu saya sudah pernah bikin tutorialnya. Silakan rekan-rekan cari saja di video saya sebelumnya, bagaimana cara merangkai baterai Levo 4 dengan BMS 8S. Jadi saya tidak akan menjelaskan yang ini. Oke, selanjutnya untuk cara kerjanya. Jadi di LVD ini saya setting dia akan nyala, akan menghidupkan relay ini ketika voltase mencapai 26,3. Nanti kalau sudah 26,3, lampu ini akan nyala, terus akan memberikan arus ke sini. Ini akan nyala, dua kabel ini akan terhubung sehingga inverternya akan menyala. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nanti akan saya tunjukkan kalau sudah mencapai 26,3 posisi nyalanya. Untuk saat ini memang belum karena masih pagi dan arusnya belum nyampe, masih di 25,6. Ketika inverter sudah menyala, maka ini akan keluar outputnya yang ini. Nah, ini saya sambungkan ke ATS. Oke, ini adalah penampakan ATS yang saya maksud tadi. Nah, adapun cara kerjanya ATS ini kabel yang dari inverter tadi saya sambungkan ke sebelah sana ya, sebelah sini. Kemudian ini yang dari jalur PLN, kabel ini saya pasang di sebelah sini. Nah, saat ini karena masih pagi dan kemarin saya dapatnya cuma sedikit, jadi PLT saya sudah habis, makanya pagi ini otomatis dia berpindah ke jalur PLN. Posisinya begini ke jalur PLN. Nah, outputnya ATS itu ini antara sini dan sini saya paralel ya, saya gabung. Kemudian saya salurkan ke jalur PLN yang ini. Jadi dari PLN sana masuk ke ATS, dari inverter dari depan sana masuk ke ATS yang sebelah sini, baru outputnya dari sini saya sambungkan ke jalur PLN yang ini. Nah, nanti ketika baterai dari PLTS sudah terisi lagi dan sudah mencapai 26,3, itu dia otomatis akan men-trigger inverter untuk nyala kembali. Nah, ketika inverter sudah nyala, ini akan ada arusnya masuk ke sini, otomatis saklar ini nanti akan berpindah ke sana. Begini posisinya, sekarang kan begini, nanti begini, dan lampu yang sebelah sini akan menyala. Nah, berarti nanti itu baru akan berpindah dari PLN ke PLTS secara otomatis. Nanti saya akan tunjukkan lagi videonya kalau dari inverter sudah keluar arus. Ini ya, kita perhatikan lagi, ini dari PLN ke sini, dan ini ada kabel yang ke sini. Ini kalau rekan-rekan dari video saya, itu saya pakai untuk
colokan yang gantung ya di rumah saya di video sebelumnya. Begini, terus yang ini yang dari inverter dari PLTS masuk ke sini. Ini dari sini sebelah sini. Ini paralel seperti ini. Ini barulah masuk ke sini, ke jalur PLN. Jadi kesana sudah nggak ada lagi ya, sudah saya putus. Tadinya PLN masuk ke sini, sekarang saya belokkan semuanya ke ATS. Baru dari ATS lah yang ke sini.